begini ya, sebenarnya kalau kita bicara Persepon, oke, saya juga sudah tahu, sudah paham, juga ditelepon juga ya oleh Pak Bupati tentang Persepon. Tapi Persepon itu sebetulnya saya ini kan selaku ketua PSSI. Nah, Persepon itu kan ada manajernya sendiri, ada ketuanya sendiri kan? Iya. Ada kepengurusannya sendiri. Akan tetapi selama ini tetap itu adalah yang artinya kita selaku PSSI mewakili Aska Ponorogo juga bertanggung jawab tentang Persepon ya. Sejak dulu memang Persepon itu yang ngurusi lah, katakanlah yang membiayai adalah PSSI. Berarti juga antara PSSI dengan Persepon itu kan ada semacam apa ya, artinya harus ada kerjasama yang bagus. Nah, untuk kali ini Liga 3, memang Liga 3 itu kita terakhir ikut kan 2018. Jadi mohon teman-teman dari media, kalau menyampaikan sesuatu tentang Persepon ya jangan artinya terlalu memojokkan Persepon kan. Katanya Persepon 5 tahun vakum bagaimana? Kita Persepon itu 2015-16 kan waktu itu kan masih dibekukan ya oleh Menteri Tenaga Kerja, tidak ada, artinya tidak ada kegiatan. 2017 baru ada kegiatan kita gelar ya, kita gelar internal yang ada yang jumlah 36 ya, klub kita di internal Ponorogo. Kemudian kita tahun 2018 ngikuti Liga 3 ya, karena dibuka Liga 3 kan, kita ikut. Nah, kemudian kita 2019 kita ikut Piala Suratin yang digelar tiap tahun itu dengan ketentuan umur 17 maksimal. Kita ikut juga. Tahun 2020 kita siapkan latihan. Tanya pelatihnya Persepon saudara Pasis ya, masuk juga Almadum ya. Kemudian ada Dodi juga ada, itu kan kita sudah memilih pemain kita latih. Ternyata kita latih start Februari, ternyata Maret kita ada kopi ya, kita hentikan kan, begitu kan. Nah, oleh karena itu, nah ini alhamdulillah tahun 2021 digelar ya, digelar Liga 3, alhamdulillah kita juga baru kita daftarkan hari Minggu itu. Oke, Persepon resmi ikut resmi ikut Liga 3 ini, kita pengurusan tetap ya, untuk manajemen artinya kita karena pelatih ganti kan juga kita harus masukkan pelatih kan. Nah, itu kita masukkan semua kita bisa tambahkan. Di antara itu mudah-mudahan ini ya digelar untuk tahun ini nanti Ponorogo akan menjadi lebih baik, itu aja kan saya ya. Dengan langkah-langkah Bupati Pak, dengan adanya Piala Bupati Pak untuk menjaring pemain-pemain lokal mengisi skuadnya Persepon itu Pak. Begini, kalau untuk langkah itu saya pikir itu langkah positif. Saya apresiasi ya, itu saya terima kasih selaku ketua PSSI digelar Bupati Cup ini ya. Yeah. Nah, itu tapi ini kan sistemnya turnamen ya. Ini turnamen bukan digelar internal loh ini. Kalau internal PSSI kita kan punya 36 klub. Nah, mungkin ada kelas 1, ada kelas utama. Nah, ini digelar turnamen. Sehingga nanti dari kelompok umur 17 sampai 40 itu bisa main, akan tetapi ada pembatasan sesuai dengan aturan PSSI. Artinya umur 23 ke atas itu kita bisa dimainkan 3. Nah, kita bisa mendaftarkan 5 tapi bisa dimainkan 3 gitu. Antaranya seperti itu. Pak, dengan langkah Bupati untuk gotong royong untuk pembiayaan, sikap pandangan Pak? Kalau semua itu saya apresiasi. Saya artinya positif saja lah ya. Itu bagus. Cuman dimaksud gotong royong itu ya nanti mudah-mudahan itu jalan. Tapi yang lebih mestinya yang lebih lebih positif ya bagaimana pemerintah daerah untuk menganggarkan PSSI sehingga Persepon juga akan maju kan, begitu kan. Bibitnya awalnya kita mesti kita gelar kompetisi internal ya. Kalau tidak seperti itu nanti kan bibit-bibit kita mencarinya agak sulit. Bahkan kalau memang betul-betul mau mengarah Persepon itu lebih bagus, adakan mulai kompetisi mulai SMP. Nah, mulai pelajar. Ya, kalau SMA, SMK kan urusan provinsi. Provinsi kalau ada seperti itu lebih bagus. Akan tetapi yang menjadi
ranah kita ya daerah kabupaten. SMP itu kalau digelar tiap tahun untuk konflik pelajar ya itu bagus, akhirnya nanti bibit-bibit kita dari Persepon juga bisa ngambil dari situ kan begitu kan. Nanti itu harapan saya, jangan hanya kelompok umur misalkan 17 ya 19 23 dan sebagainya, karena tiap tahun di Jawa Timur digelar ada dua kompetisi, sifatnya itu yang satu adalah taraf nasional Liga 3, yang satu adalah Piala Suratin, itu provinsi mesti digelar tiap tahun dengan umur maksimal 17 Piala Suratin. Dan kita sering ikut, karena umur 17 itu menurut saya itu akan menjadi penting untuk persiapan yang untuk Liga U23 atau U21 dan seterusnya itu. Terakhir Pak, perlu anggaran berapa sih Pak minimal agar Persipon bisa berprestasi Pak? Minimal Pak? Semua itu tinggal yang mengelola ya, tinggal yang mengelola bagaimana. Kalau berprestasi itu sebenarnya kalau saya itu sebenarnya dianggari satu meja itu saya rasa sudah bisa berprestasi ya di tingkat regional, artinya tingkat provinsi. Kalau tingkat nasional jangan ngomong segitu, artinya dari Liga 3 akan masuk Liga 2 itu lebih besar biayanya. Kita melihat di kabupaten lain aja lah, kita lihat yang juara provinsi artinya belum nasional itu habisnya berapa, tanya aja lah. Saya kalau ngomong begini nanti disangka saya ini kok banyak kok dan sebagainya, dan saya belum pernah mendapat anggaran seperti itu. Maksimal anggaran pernah mendapat 450 itu sekali tahun 2015. PSSI itu Pak? Iya, saya pernah mendapat itu tahun 2015, saya mendapat 450, saya undang pelatih dari Surabaya yang namanya Hendrik Motolulu. Dan sini ternyata juga prestasi, hasilnya di sini bagus juga gitu loh. Bagus, pada waktu itu pemain kita banyak lokal itu, turah itu bahkan pada waktu itu. Tapi dengan seiringnya ada pembekuan dan sebagainya, terus ada COVID ini sehingga kan kita kurang maksimal. Jadi jangan terlalu, kalau komentar ya tanya saya dulu, jangan 5 tahun vakum, yang vakum yang mana? Yang komentar aja enggak tahu, enggak paham kan? Kita 18 ikut Liga 3, 19 ikut Uratin, 20 kita siapkan, kita hentikan karena COVID. Nah itu saya pikir, itu saya mohon dari teman-teman media ya, itu juga juga tolonglah, jangan dibantulah pokoknya bagaimana Ponorogo sepak bola maju kan gitu. Dan saya sampaikan terakhir terima kasih pada Pak Bupati, kalau memang mau ngurusi Persipon saya apresiasi ya. Saya sangat setuju, saya soalnya juga pencinta sepak bola.